Tes. Selamat pagi Bapak Ibu peserta Public Expose PT Waskita Beton Precast. Ya, supaya nggak ngantuk. Pertama saya ingin menjelaskan perusahaan WSBP seperti apa. Ini adalah kilas perusahaan. Visi misi Waskita Beton Precast menjadikan perusahaan yang terdepan di Indonesia di bidang manufaktur, precast, ready mix, quarry, jasa konstruksi, dan post tension precast konkret. Kemudian visi misi kami adalah membuat produk secara terus-menerus, memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pelanggan, serta melakukan inovasi dalam mengembangkan produk dan mendapat pengakuan dari pelanggan. Kemudian yang kedua, menjadikan SDM yang kompeten dan ahli di industri precast, ready mix, quarry, jasa konstruksi, dan post tension precast konkret. Dan menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan pihak-pihak yang berkontribusi terhadap kemajuan perusahaan, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam mencapai daya saing. Ini adalah visi misi dari Waskita Beton Precast. Kemudian selanjutnya adalah Board of Commissioner dan Board of Director PT Waskita Beton Precast, di mana saya mulai dari yang tengah. Untuk komisioner adalah Pak Bambang Rianto sebagai Presiden Komisioner, kemudian di samping kirinya Pak Agus Budiman Manalu sebagai Independent Komisioner, kemudian di samping kiri Pak Agus Budiman Manalu adalah Pak Adi Cusahyono sebagai Komisioner. Kemudian di samping kanan Pak Bambang Rianto adalah Bu Abianti Riana, beliau adalah Independent Komisioner, kemudian Bu Eka Desniati sebagai Komisioner. Dan saya perkenalkan juga Board of Director, saya sendiri Efek Purbayu Rajono sebagai Presiden Direktur. Kemudian di sebelah kiri saya atau yang sedang pegang laptop ini adalah Pak Sugiarto, Director Operation. Kemudian di samping Pak Sugiarto sebelah kiri adalah Pak Bambang Dwi Jayanto sebagai Direktur Engine Development. Kemudian di samping kiri saya Pak Asep Kurnia, Human Capital dan Management. Kemudian di sebelah kanannya adalah Pak Asep Musakir, Director of Finance and Risk Management. Ini adalah jajaran Board of Director dan Board Commissioner. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat di bawah adalah pengalaman-pengalaman kami. Kemudian next, industri yang kami dalami. Ini bisnis kami ada 3, yaitu ready mix, precast, dan jaksa. Ini adalah precast beton praproduksi yang digunakan sebagai bahan konstruksi. Kemudian ada beberapa produk Waskita Beton yang dihasilkan adalah seperti girder, spoon pile, spar pile, CCSP, FGSP, units, full slab, half slab, dan lain-lain. Kemudian dari ready mix ini adalah beton yang siap pakai tanpa proses lanjutan di lokasi proyek. Kami bisa memproduksi dari K100 sampai dengan K1000. Kemudian jasa konstruksi ini adalah layanan tambahan untuk instalasi beton yang dimiliki oleh perusahaan. Ini layanan ini bisa terdiri dari engineering, instalasi, layanan piling, layanan konstruksi, dan post tension. Kemudian next. Ini adalah bisnis unit kami yang menghasilkan laba dari 3 sektor tersebut. Kemudian struktur kepemilikan saham kami adalah mayoritas adalah Waskita Karya dengan 59,99%, di mana Waskita Karya sendiri 75,35% dimiliki oleh pemerintah, yang 24,65% oleh publik. Kemudian selain dari Waskita Karya, kami dimiliki oleh Koperasi Waskita Karya 0,05, kemudian treasury stock yang masih ada di kami 7%, dan sisanya adalah publik 33%. Kemudian ini adalah kinerja kami, di mana kami pada tanggal 28 Januari yang lalu kami melakukan suspend perdagangan di saham karena disebabkan oleh default pembayaran bunga obligasi POB1 dan POB2 yang sama pada tanggal jatuh temponya, yaitu 28 Januari 2002. Default ini dikarenakan karena WASBP masuk
dalam status PKPU jadi mandatory standstill by law. Jadi kami tidak diperkenankan untuk melakukan pembayaran apapun berdasarkan hukum karena kami masuk dalam proses PKPU. PKPU sendiri kalau tidak salah tanggal 20 Januari. Kemudian pada tanggal 28 Juni 2022 PKPU WSBP ini sudah dinyatakan selesai oleh Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan lanjutannya pada tanggal 20 September ini kami sudah diputus oleh kami, kemudian ada salah satu dari kreditur kami mengajukan kasasi dan pada tanggal 20 September kemarin kasasi sudah diputuskan ditolak dan kami akan melanjutkan bisnis kami setelah itu. Jadi pada tanggal 20 September Waskita Beton Precast sudah ingkrah. Ini adalah kinerja saham WSBP dan struktur kepemilikan. Kemudian kami lanjutkan dengan selanjutnya. Nah, ini adalah kapasitas pendukung dan bisnis kami. Jadi kami mempunyai 9 plant ada di Sumatera, di Gasing dengan kapasitas 725 ton. Kemudian di Banten, di Bojonegara 475 ton. Kemudian di Jawa Barat ini kami jadikan satu klaster. Ada klaster Subang 350.000 ton, kemudian ada klaster Cibitung 325.000 ton, klaster Kerawang 525.000 ton, kemudian klaster Karijadi 250.000 ton, klaster Sadang 350.000 ton, kemudian di Klaten ada dengan 225.000 ton dan di Jawa Timur di Prambon ada 425.000 ton. Jadi total kapasitas kami 3,7 juta ton per tahun. Kemudian selain itu kami mempunyai juga batching plant untuk ready make yang tersebar di seluruh Indonesia, di mana untuk support proyek-proyek yang ada. Selain itu kami mempunyai 2 quarry. Quarry pertama ada di Banten, di Bojonegara, dan quarry kedua ada di Jawa Timur, lokasinya di Lumban, Pasuruan. Ini adalah kapasitas produksi serta pendukung bisnis dari Waskita Beton Precast. Kemudian lanjutannya, ini adalah rencana pemulihan fundamental Waskita Beton Precast. Posisi per 30 Juni sampai dengan 30 September. Jadi kalau kita lihat pada diagram tersebut, jadi rebuilding, strength, dan sustainability, kami menyelesaikan restrukturisasi seluruh kewajiban melalui perjanjian perdamaian PKPU, nilainya adalah 8,9 triliun. Kemudian hingga triwulan kedua, kami mencatat pendapatan usaha sebesar 744 miliar atau tumbuh 81% year on year-nya. Jadi dibandingkan tahun per tahunnya kami tumbuh 81%. Kemudian hingga triwulan ketiga kami memperoleh kontrak baru sebesar 1,15 triliun atau tumbuh 4% year on year-nya. Kemudian selain itu kami juga berhasil memperbaiki ekuitas kami menjadi positif sekarang sebesar 2,5 triliun setelah sebelumnya kami membukukan ekuitas negatif 2,9 triliun. Kemudian kami juga memperbaiki dari sisi operasi dengan mencatat laba bruto sebesar 104 miliar. Ini adalah pemulihan fundamental PT Waskita Beton Precast setelah PKPU hingga pada tanggal 30 September saat ini. Kemudian inilah kinerja operasi dan keuangan dari Waskita Beton Precast. Ini mungkin Pak Asep ya, silakan Pak Asep, mungkin lebih detail. Ya, baik, jadi terkait dengan kinerja operasional dan keuangan. Jadi kalau kita lihat year on year dibandingkan dengan tahun lalu, untuk kontrak baru kita mengalami pertumbuhan gitu ya, walaupun kecil sebesar 4% dari 1,11 menjadi 1,15 per September 2022. Lalu kemudian untuk pendapatan usaha kita mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun lalu di Juni 410 ke 743 atau naik lebih dari 80%. Sementara dari sisi laba rugi
year on year dari Juni tahun lalu minus 154 miliar, per posisi Juni 2022 itu di 1,4 triliun rupiah. Di mana laba bersih ini disumbang dari efek restrukturisasi gitu ya, karena kita melakukan pencatatan berdasarkan fair value. Ini yang kemudian berdampak terhadap laba bersih yang meningkat cukup tajam. Sementara kalau kita lihat dari sisi balance sheet, untuk posisi ekuitas ini mengalami peningkatan dari sebelumnya di tahun 2021 minus 2,7 triliun. Pasca PKPU Juni ekuitas kita menjadi 2,5 triliun rupiah gitu. Artinya dari sisi balance sheet, dari sisi rasio equity-nya jauh lebih sehat. Sementara dari total liability itu mengalami penurunan dari sebelum PKPU di 9,6 triliun rupiah, pasca PKPU menjadi 4 triliun rupiah. Dan kondisi ini juga diimbangi kinerja kas dari operasional gitu ya, di mana di tahun lalu itu posisinya masih minus 114 miliar dan posisi per Juni ini positif di 82 miliar atau naik 172%. Naik. Next slide. Nah, terkait dengan kinerja pemasaran, saya serahkan kepada Pak Sugi selaku direktur terkait. Monggo. Baik, makasih Pak Sep. Bapak Ibu peserta public expose Waskita Beton Precast. Saya lanjutkan untuk kinerja operasional di tahun 2022. Kinerja pemasaran hingga triwulan ketiga, bila dilihat dari nilai kontrak baru, ini mengalami peningkatan ya, kalau dibandingkan dengan tahun 2020 dan tahun 2021, di mana 2020 nilai kontraknya 1,87 dan 2021 2,72 dan winning rate-nya, nilai kemenangannya bahwa di tahun 2020 27%, di tahun 2021 60%. Sementara kalau kita bandingkan nilai kontraknya per September di tahun 2021 itu 1,1, di tahun 2022 itu 1,15. Meskipun kenaikannya kecil 4%. Nah, adapun segmentasi nilai kontrak baru itu memang masih didominasi oleh internal, di mana internal ada 76% dan eksternal 24%. Kalau berdasarkan dari lini bisnisnya, bahwa untuk precast itu 53%, ready-mix 21%, dan jasa konstruksi itu 26%. Sedangkan bila dilihat dari berdasarkan sisi pelanggan, bahwa untuk BUMN 85% dan swasta 5%. Ini proyek-proyek ongoing yang WSBP pada saat kita kerjakan saat ini, seperti Jalan Tol Kartaraja, Jalan Tol Krian Legundi Bunder Gresik, Safasa Residen, Jalan Tol Kayu Agung Palembang Betul, Tol Cibitung Cilincing, dan Jalan Tol Tebing Tinggi Serbalawan Seksi 4. Oke, next. Ini dapat kita lihat bahwa tren WSBP yang menunjukkan tren positif. Bisa dilihat bahwa pendapatan usaha dan laba bruto bergerak positif
bila dilihat dari setiap kuartalnya ya. Nah, ini kuartal ke-1 di tahun 2022 PU-nya 290, sementara kuartal sampai dengan kuartal kedua itu 453, mengalami kenaikan 56%. Sementara dari laba bruto kuartal ke-1 45, nah di kuartal kedua sampai dengan kuartal kedua itu 59 miliar. Kalau kita melihat lagi dari pendapatan usaha dan laba kotor hingga Juni, bila dilihat dari year on year-nya, Juni PU yang didapat itu 411, tetapi di Juni 2022 kita bisa di 744. Ini mengalami penaikan 81%. Kalau dilihat dari sisi laba kotor tahun 2021 itu 93 miliar, di tahun 2022 104 miliar laba kotor. Kalau kita melihat dari sisi lini bisnisnya, untuk precast di Juni tahun 2021 itu 290, Juni 2022 321, sehingga nilainya mengalami peningkatan 11% untuk PU-nya. Untuk bisnis di ready make Juni 131, Juni 2022 161, mengalami kenaikan 18%. Sementara di jasa konstruksi Juni 58, 2022 Juni 262. Ini sangat meningkat bagus sehingga menjadi 352%. Oke, next. Baik, untuk kinerja keuangan dan restrukturisasi mungkin akan disampaikan oleh Pak Asep. Baik, terima kasih Pak Sugi. Jadi selanjutnya kita akan update terkait dengan kinerja keuangan dan restrukturisasi dari Waskita Beton Precast. Oke, next slide. Jadi ini adalah perkembangan dari PKPU-nya USBP. Jadi kalau kita lihat prosesnya, sejak tanggal 25 Januari PKPU, lalu kemudian di tanggal 11 Maret kita sudah memasuki PKPU tetap. Tanggal 17 dan 20 Juni itu kita sudah melakukan voting homologasi dan putusannya kemudian disahkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 Juni 2022. Dan kita sudah mendapatkan informasi terkini bahwa pertanggal 20 September lalu, berdasarkan website dari Mahkamah Agung sudah mengeluarkan putusan menolak permohonan kasasi Bank DKI, gitu, yang otomatis secara tidak langsung berdampak terhadap ingkrahnya perjanjian homologasinya Waskita Beton Precast. Next. Jadi lalu kemudian terkait dengan skema restrukturisasi USBP gitu ya yang akan kita implementasikan pasca dinyatakan ingkrah. Yang pertama, restru ini akan diselesaikan gitu ya dengan 4 transis dan kita juga bagi berdasarkan krediturnya, ada bank, vendor dan pemegang obligasi. Lalu kemudian di mana di tranche A untuk long term loan gitu ya senilai 3,78 triliun ini kita akan selesaikan secara bullet payment dengan tenor 17 tahun gitu ya, di mana nanti bunganya akan step up mulai dari 2, 3 dan 4. Lalu kemudian untuk tranche B ini totalnya sebesar 719 miliar di mana 35% kewajiban kepada vendor akan diselesaikan melalui ketersediaan kas dan tenor sifatnya adalah maksimum selama 5 tahun dengan pembayaran setiap 6 bulannya. Lalu kemudian untuk vendor juga ada opsi konversi ke ekuitas senilai 1,43 triliun. Ini range-nya dari 65 sampai 95% akan kita convert menjadi saham biasa, artinya WSBP akan menerbitkan saham baru. Dan konversi dilakukan pada tahun pertama setelah homologasi. Jadi segera kita akan memproses
persetujuan yang diperlukan untuk melakukan proses right issue. Lalu kemudian untuk pemegang obligasi ya dan Bank DKI untuk Trans B CFED senilai 418 miliar, di mana ini akan menyelesaikan kewajiban obligasi dan Bank DKI yang dibayarkan dengan porsi CFED, dan terdapat grace period tahun 1 sampai dengan tahun kelima dengan bunga sebesar 2%, dan pembayaran berdasarkan CFED akan dilakukan pada tahun ke-6. Kemudian untuk Trans C yang merupakan trans khusus untuk obligasi wajib konversi sebesar 85% dari total kewajiban obligasi, dan Bank DKI dikonversi menjadi obligasi wajib konversi, di mana obligasi wajib konversi ini bertenor 10 tahun, 0 kupon, dan nantinya konversi dilakukan pada tahun ke-10 pasca penerbitan obligasi wajib konversi. Ini juga sama, kita akan melakukan hal-hal yang diperlukan termasuk persetujuan untuk mendapatkan persetujuan menerbitkan mandatory convertible bond. Next. Nah, sementara dari sisi fundamental keuangan gitu ya, kami melihat bahwa fundamental keuangan USBP pasca restrukturisasi ini jauh sudah lebih sehat gitu ya dibandingkan kondisi balance sheet sebelum PKPU, di mana kalau kita lihat untuk porsi ekuitas ini mengalami peningkatan dari semula minus 2,7 triliun menjadi positif 2,5 triliun per Juni 2022. Sehingga ini menjadi modal yang besar bagi USBP dalam rangka berpartisipasi dalam proses tender yang diselenggarakan baik itu instansi pemerintah maupun swasta. Lalu kemudian dari sisi leverage atau kita biasa pakai gunakan debt to equity ratio, rasio hutang dibandingkan dengan ekuitas. Kalau kita lihat trennya juga lebih membaik gitu ya. Semula 2020 itu minus 6,4, 2021 minus 2,11, dan per Juni 2022 posisi debt to equity ratio kita di 0,59. Jadi ini menggambarkan struktur permodalan yang jauh lebih sehat. Sementara untuk current ratio gitu ya, walaupun kita masih belum mencapai angka 1, tapi kami melihat ada tren yang cukup positif gitu ya dibandingkan 2021 yang 0,44, sekarang sudah naik di 0,98 atau sudah hampir mendekati 1 gitu. Jadi ini sudah menunjukkan adanya perbaikan kemampuan USBP untuk memenuhi kewajiban jangka pendek gitu. Sementara nanti jangka panjangnya kita juga sudah merencanakan program transformasi sebagai suplemen dari program restrukturisasi Waskita Beton Precast. Next. Nah, lalu bagaimana dengan prospek dari Waskita Beton Precast ke depannya pasca restrukturisasi? Kami sebagai manajemen USBP melihat terdapat potensi katalis positif bagi Waskita Beton Precast hingga tahun 2023. Pertama, kita melihat adanya kenaikan anggaran infrastruktur, di mana budget pembangunan infrastruktur ini meningkat menjadi 392 triliun rupiah. Lalu kemudian juga adanya sinergi intra grup usaha Waskita Karya, di mana sampai dengan sekarang kami masih menjadi vendor priority bagi Waskita gitu ya, terutama dalam rangka mendukung progres konstruksi pelaksanaan proyek-proyek PMN dan penjaminan pemerintah. Dan USBP juga sekarang sudah mulai membuka pasar retail gitu ya, di mana pelanggan USBP dari segmen retail ini kita proyeksikan dapat meningkat lebih dari 50%, khususnya dari segmen produk dan ready mix. Dan kami masih melihat di industri beton, USBP masih menjadi salah satu market leader di industri manufaktur beton gitu ya, dan kita punya kapasitas terpasang produksi yang terbesar, dan adanya kebijakan tingkat kandungan dalam negeri gitu, di mana dengan adanya kebijakan ini tentunya ada peningkatan potensi market dari proyek-proyek BUMN dan pemerintah, serta yang saat ini sedang viral adalah pembangunan ibu kota negara baru gitu ya. Kami melihat
potensi yang luar biasa besar gitu ya dari pembangunan proyek infrastruktur dasar untuk ibu kota baru, dan nantinya kita akan bersinergi baik itu dengan grup usaha maupun dengan badan usaha lainnya. Next. Nah, kemudian untuk menggapai potensi-potensi yang ada tadi, gitu, bagaimana strategi kunci dari WSBP? Paling tidak ada 4 hal gitu yang saat ini jadi fokus bagi manajemen dalam rangka meningkatkan performa perusahaan. Yang pertama adalah program transformasi bisnis, di mana perseroan melakukan transformasi bisnis dengan 3 pilar utama, yaitu operational excellence, business nourishment, dan teknologi serta digitalisasi. Yang kedua, peningkatan quality dan optimalisasi cost, di mana perusahaan terus melakukan optimalisasi kapasitas produksi guna mencapai economic of scale dari masing-masing plan yang dimiliki, serta upaya peningkatan kualitas produk-produk yang dihasilkan. Kemudian yang keempat, peningkatan good corporate governance dan manajemen risiko, gitu ya. Ini peningkatan implementasi GRC, dan salah satu indikator perbaikannya adalah kemarin alhamdulillah kita berhasil meningkatkan rating GRC-nya WSBP dari semula bintang 3, dan kemarin kita baru dinyatakan naik ke bintang 4. Jadi kami melihat ada tren perbaikan di sini. Lalu kemudian pengelolaan keuangan yang optimal, di mana kita fokus pada efisiensi beban usaha dan negosiasi skema pembayaran yang lebih baik dari customer-customer yang dimiliki oleh WSBP. Next. Udah. Baik, terima kasih kepada Bapak Asep, Bapak Purbayu Racono, Bapak Sugiarto atas paparannya.